Halo rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang krusial banget, yaitu transformasi keamanan data. Tapi jangan bayangkan ini bakal jadi pembahasan teknis yang rumit ya. Anggap saja ini semacam peta jalan, panduan buat kita semua untuk bikin fondasi pelayanan publik kita makin kokoh di zaman serba digital ini. Nah, pertanyaannya kan simpel sebetulnya. Gimana caranya kita bisa jaga data warga yang kita kelola biar tetap aman, tapi di sisi lain pelayanan publik kita juga tetap harus prima. Keduanya ini tuh nggak bisa dipisah-pisahkan loh. Keamanan data yang oke itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi syarat wajib, ya syarat mutlak, biar masyarakat percaya sama pelayanan publik kita. Oke, biar gampang dicerna, coba deh kita ganti cara pandangnya sedikit. Nggak usah mikirin ini sebagai kebijakan baru atau tumpukan aturan yang bikin pusing. Bayangin aja gini, kita semua lagi mau meluncurkan sebuah program layanan publik yang super penting. Sebut aja namanya Program Kepercayaan Digital Warga. Tujuannya jelas banget, kita mau melindungi aset paling berharga yang dititipin masyarakat ke kita, yaitu data mereka. Nah, sama kayak bangun gedung kan, semuanya harus dimulai dari fondasi yang kuat, yang kokoh. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan fokus ke dua elemen paling dasar dulu nih, strategi yang matang dan komunikasi yang efektif. Ini fondasinya. Kunci utamanya itu ada di konsep yang namanya manajemen perubahan. Jangan langsung mikir ini istilah manajemen yang ribet ya. Gampangnya gini, ini tuh semacam pendekatan yang terstruktur, yang ada langkah-langkahnya, buat ngebantu kita semua, ya setiap individu, setiap tim, biar bisa pindah dari kondisi sekarang ke kondisi baru dengan lebih mulus. Tujuannya simpel kok, supaya perubahan ini tidak cuma terjadi di atas kertas, tapi benar-benar kita adopsi dan jadi kebiasaan baru dalam kerjaan kita sehari-hari. Dan kalau kita lihat di sini, yang menarik itu fondasinya ternyata simpel banget. Cuma ada dua pilar. Yang pertama, kita harus punya strategi yang solid. Maksudnya, tujuannya apa sih? Siapa ngerjain apa? Terus gimana cara kita ngukur kalau ini berhasil? Pilar kedua, komunikasi yang efektif. Kenapa sih perubahan ini penting? Untungnya buat kita apa? Buat warga apa? Nah, dua pilar ini harus jalan bareng, nggak bisa salah satu doang. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang saatnya kita bangun pilar-pilarnya. Dan pilar yang paling penting di organisasi manapun itu, ya orang-orangnya, manusianya. Makanya, di bagian kedua ini, kita akan fokus ke gimana caranya memberdayakan setiap ASN lewat pelatihan dan membangun kesadaran. Coba deh inget-inget, kita semua pasti pernah kan ikut pelatihan yang pasif. Yang cuma dikirimin email pengumuman, terus kita cuekin, atau dikasih manual tebel banget yang akhirnya cuma jadi pajangan. Itu nggak efektif. Yang kita butuhin itu pemberdayaan yang aktif. Coba bayangin, kita ikut simulasi serangan phishing, jadi kita benar-benar tahu gimana cara ngenalinnya. Atau ikut workshop yang interaktif. Bisa nanya, bisa diskusi. Ini soal pengalaman langsung, bukan cuma dikasih tahu informasi. Nah, ini dia nih intinya. Tujuan akhir dari semua pelatihan ini bukan cuma biar kita bisa centang daftar sudah patuh, bukan itu. Tujuannya jauh lebih dalam, yaitu menanamkan keamanan data ini sampai jadi bagian dari DNA pekerjaan kita. Jadi sebuah budaya, jadi kebiasaan di mana kita semua secara otomatis bakal nanya ke diri sendiri, ini aman nggak ya? Sebelum kita ngeklik sesuatu atau nge-share informasi. Ya, namanya juga perubahan ya, pasti nggak selalu mulus jalannya. Pasti ada tantangannya. Makanya di bagian ketiga ini, kita bakal ngomongin gimana cara menghadapi penolakan atau resistensi yang mungkin muncul. Dan yang gak kalah penting, gimana kita tahu kalau kita ini udah ada di jalur yang benar. Pasti sering dengar kan ada yang bilang, aduh sistem yang lama kan lebih gampang, ini malah nambah-nambahin kerjaan aja. Nah kalimat kayak gini nih wajar banget, resistensi atau penolakan itu reaksi yang sangat manusiawi kok kalau ada perubahan. Kuncinya satu, jangan dicuekin. Justru dengan kita mengakui dan coba ngertiin kekhawatiran mereka, itu udah jadi langkah pertama buat ngatasinnya. Dan solusinya ada di sini. Pertama ya, dengerin dulu keluhan mereka dengan empati. Kedua, kasih lihat untungnya buat mereka secara pribadi itu apa. Mungkin kerjaan jadi lebih cepat atau risiko bikin salah jadi lebih kecil. Ketiga, cari teman-teman yang semangat sama perubahan ini. Jadikan mereka champion atau penggerak. Dan yang paling penting, pastikan semua orang dapat dukungan dan sumber daya yang mereka perlukan buat berubah. Terus gimana kita tahu kalau semua usaha kita ini berhasil? Nah, berhasil itu bukan cuma soal proyeknya udah selesai, tapi soal dampak yang bisa diukur. Disinilah data yang bicara. Coba kita lihat, apakah jumlah insiden keamanan jadi turun? Apakah makin banyak yang pakai sistem baru ini? Apakah skor kesadaran tim kita soal keamanan jadi naik? Angka-angka kayak gini, inilah bukti nyata kalau kita ada kemajuan. Oke, sekarang kita sampai di bagian penutup. Mari kita sama-sama lihat peran baru kita di era digital ini.
Kita ini bukan lagi sekedar pelayan publik biasa loh. Kita ini adalah garda digitalnya Indonesia. Ya, kitalah yang ada di barisan paling depan buat ngejaga keamanan data negara kita. Dan kalau ada satu pesan paling penting dari semua obrolan kita hari ini dia. Keamanan data itu bukan lagi urusan divisi IT doang, udah nggak zaman. Sekarang ini, keamanan data adalah tanggung jawab kita semua, bareng-bareng. Dari pimpinan paling atas sampai staf pelaksana. Setiap klik yang kita buat, setiap email yang kita kirim, setiap data yang kita olah, itu semua adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jadi, saya mau menutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan refleksi untuk Anda semua. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba pikirkan, satu aja, langkah nyata, langkah konkret, apa yang bakal Anda ambil besok di kantor untuk memulai transformasi ini. Nggak perlu yang muluk-muluk. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani kita ambil hari ini.